semuanya, perkenalkan nama saya Dianusla Dirsa, 23 tahun. Saya berasal dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dan di Belajar Berkarya saya merupakan seorang project leader. Halo, perkenalkan saya Aisyah Marati Solihah, saya 26 tahun dari Makassar, Jawa Timur. Dan di Belajar Berkarya ini saya ada di divisi Community Engagement. Project ini dapat meningkatkan kepercayaan diri saya untuk berpikir lebih sederhana dan dapat memulai langkah kecil untuk membuat perubahan. Yang kedua adalah saya dapat memahami dunia sosial media serta keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan gitu kan untuk meningkatkan performa saya di dunia digital seperti keterampilan riset, komunikasi, copywriting, project management, SH dan lain-lain. Satu hal yang belum saya temukan di kegiatan saya lain tetapi saya temukan di Belajar Berkarya itu adalah leadership skill. Karena sebelumnya saya tidak pernah berpikir akan berada di posisi ini dan memiliki skill ini. Tapi walaupun tidak sempurna, saya dapat berproses dengan baik melalui proyek ini dan dengan bantuan teman-teman Belajar Berkarya yang lain. Hal yang paling menarik yang saya temukan di proyek ini adalah proses dari proyek tersebut. Dari mulai awal brainstorming, kita mengenal budaya masing-masing, budaya kerja masing-masing, mentoring, hingga eksekusi proyek, saya menemukan banyak hal yang akan menjadi bekal bagi perjalanan karir saya nanti. Nah, hal yang paling menantang bagi saya adalah ketika eksekusi proyek. Banyak hal-hal yang perlu kita ambil sebagai kelebihan dan kekurangan di sana karena tantangannya paling banyak sekali di tengah eksekusi proyek. Banyak hal-hal yang menghambat seperti persiapan pembicara webinar yang tidak menemukan titik terang hingga komunikasi yang tidak lancar gitu kan, soalnya kita berasal dari daerah yang berbeda-beda dan komunikasinya hanya lewat dalam jaringan atau daring gitu. Nah, satu kelemahan saya yang saya temukan di sini adalah kemampuan komunikasi saya yang terbatas. Saya kesulitan untuk menyampaikan ide-ide dan pendapat yang saya dapat. Mungkin itu sudah terpikir kepada saya sendiri, namun ketika disampaikan itu menjadi hal-hal yang berbeda gitu. Tetapi teman-teman di tim Belajar Berkarya dapat membantu untuk mengenerate ide tersebut dan kita akhirnya bisa mendiskusikan sesuai dengan job desk yang sudah ada gitu. Satu hal yang saya pelajari tentang diri saya selama program ini adalah ternyata saya mampu dan ternyata saya bisa mendorong diri saya untuk bekerja keras lebih daripada sebelumnya. Di Belajar Berkarya ini kan kita punya beberapa proyek. Nah, itu kan hanya beberapa bulan kita harus selesaikan dengan baik. Jadi saya benar-benar harus membantu diri saya dan ternyata saya memang bisa mengadakan diri sendiri. Penemuan paling menarik saat mengerjakan proyek adalah saya menemukan bahwa ternyata memang di dalam mengerjakan proyek itu kita nggak bisa cuma dengerin diri sendiri, kita nggak bisa cuma dengerin ego kita. Ada tim atau ada teman-teman lain yang juga punya ide, punya gagasan yang kita juga harus dengarkan gitu. Karena kalau misalkan kita nantinya mengambil keputusan langsung atau tidak langsung, juga akan berpengaruh kepada kinerja tim secara keseluruhan. Ada satu momen paling menantang yaitu ketika kita sedang running untuk webinar. Ternyata dari beberapa narasumber yang kita hubungi itu ada yang tidak bisa pada hari H, padahal itu sudah mepet waktunya, jadi mau nggak mau kita harus benar-benar cari narasumber yang bisa dan memang ada hubungannya atau nyambung sekali dengan tema kita. Jadi kita harus rubah strategi lagi, kita harus revisi lagi, kita harus call for speaker, call for talent, dan itu menurut saya menantang sekali karena saya harus beradaptasi dengan cepat supaya proyek webinar ini bisa berjalan dengan baik. Momen pembelajaran yang paling saya ingat adalah ketika kita sama-sama jadi operator di webinar gitu ya. Karena webinar kita kan nggak cuma di Zoom, ada juga yang live di YouTube. Jadi kita harus koordinasi bagaimana caranya setiap pertanyaan yang masuk dari manapun peserta mengakses itu bisa diteruskan ke moderator yang kemudian akan dijawab oleh narasumber. Ketika sudah ada di dalam sebuah tim, kita sudah menjalankan project gitu ya. Project ini sedang berjalan, kita tuh benar-benar harus berkoordinasi dengan baik gitu. Nah, tim
Tim saya banyak sekali membantu saya dengan cara memberikan feedback gitu, banyak mengajak berdiskusi gitu. Jadi misalkan ada hal-hal yang mungkin kurang detail atau harus disempurnakan lagi, harus dikaji ulang, itu saya mudah untuk melakukan evaluasi karena mereka sangat terbuka dan sangat meringan tangan untuk mau membantu. Di program ini saya berusaha sekali untuk selalu terbuka baik ke tim, ke peserta, ke komunitas, ke siapapun gitu. Saya menawarkan apa nih yang bisa saya bantu, apa nih yang kamu butuhkan gitu. Apa yang saya bisa berikan untuk mereka supaya kebutuhan atau masalah mereka terselesaikan. Dalam proyek belajar berkarya ini, secara keseluruhan, saya mendapatkan banyak hal-hal positif, khususnya yaitu pengalaman karena ini merupakan pertama kalinya saya membuat proyek. Lalu saya juga mendapatkan teman-teman dari berbagai jurusan. Setelah itu, saya juga mendapatkan banyak ilmu yang berkaitan dengan proyek ini. Dengan adanya proyek ini, saya menjadi lebih peduli tentang isu-isu yang ada di masyarakat, khususnya isu tentang lingkungan. Selain itu, saya juga menjadi lebih sering berbicara dan menyampaikan pendapat, serta brainstorming ide untuk proyek belajar berkarya ini. Di proyek ini, saya juga menemukan banyak hal-hal menarik tentang packaging ramah lingkungan dan pengolahannya, serta mendapatkan banyak ilmu baru dari narasumber yang sudah berpengalaman khususnya di bidang lingkungan. Nah, ketika menjalani proyek ini, terdapat beberapa kondisi yang cukup challenging. Salah satunya adalah memutuskan apa yang akan dilakukan pada proyek ini. Nah, di sini kami memiliki banyak ide, namun kami masih bingung memilih ide mana yang akan dieksekusi, sehingga dibutuhkan banyak diskusi yang memakan waktu cukup lama. Dan untuk kedepannya sebagai calon edukator, saya akan terus mengembangkan apa yang saya temukan di sini, seperti belajar melalui sebuah proses, karena proses itu sangat penting dan hasil itu adalah bagian akhir dari proses. Jadi jangan membiarkan proses, tetapi belajarlah dan bertumbuhlah melalui proses itu. Nah, satu hal lagi yang paling penting dalam sebuah tim adalah yaitu teamwork, commitment, dan empathy skills. Jadi untuk kesuksesan sebuah project, menurut saya 3 hal krusial ini adalah hal yang paling utama untuk membangun sebuah hubungan dan sebuah proses belajar. Terima kasih. Ada satu momen yang saya paling banggakan ketika menjalankan proyek ini, yaitu ketika peserta dari webinar itu menghubungi saya dan meminta link atau juga meminta akses untuk bisa nonton lagi webinar yang sudah kita selenggarakan. Nah, di situ saya merasa bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata memang sedikit banyak membantu orang ya. Mereka jadi pengen belajar, mereka jadi pengen sadar gitu ya. Mereka pengen berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik terhadap sampah-sampah konsumsi yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari. Di situ mungkin saya memang nggak bisa lihat semua feedback dari peserta, tapi saya sangat berharap dari beberapa orang itu nantinya akan bisa menginspirasi orang lain gitu. Saya merasa apa yang saya lakukan ini nggak sia-sia. Dari hal-hal berharga yang saya dapatkan di sini, pastinya saya akan menggunakannya untuk pembelajaran saya pribadi maupun juga sharing ke orang lain, dan juga bisa saya gunakan untuk kemudian menerapkan lagi ke project-project atau kontribusi saya selanjutnya di masa yang akan datang. Dengan adanya proyek ini, saya juga menjadi tahu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi ide untuk menciptakan solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, saya juga banyak belajar tentang bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan ide sendiri hingga untuk mengeksekusi ide tersebut. Lalu untuk teman-teman saya yang ada
bekerja di dalam proyek ini, mereka memberikan banyak saran kepada saya. Sebagai tim konten kreator sendiri, saya merasa sangat terbantu oleh saran dan kritikan yang disampaikan teman-teman. Lalu saya juga tidak lupa menawarkan bantuan kepada teman-teman saya apabila mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan proyek ini. Nah, saya bangga di proyek ini. Saya melakukan berbagai hal, yaitu seperti membuat materi untuk sebuah kelas, lalu membuat konten untuk dijadikan web series, serta presentasi proyek di ranah internasional. Lalu setelah dari proyek ini, ilmu yang telah saya dapatkan akan saya gunakan untuk mengembangkan diri saya di masa depan, baik di bidang pekerjaan ataupun di bidang sosial. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika nanti akan menjalankan proyek di Belajar Berkarya ini. Yang pertama adalah aspek komunikasi antar anggota. Itu sudah, menurut saya sudah harga mati, jadi kita benar-benar harus memperhatikan dan pegang ini dari awal sampai nanti akhir atau selesai program. Karena komunikasi itu kalau misalkan dari awal tidak baik, itu bukan hanya akan menyulitkan diri kita sendiri, tapi juga berpengaruh kepada kinerja tim secara keseluruhan. Nanti bisa menghambat atau juga bisa memperlambat gitu ya kalau komunikasinya nggak clear di awal. Yang kedua adalah tentang realistis dalam project. Nah, mungkin kita punya banyak goals, kita punya banyak tujuan, kita pengen menyelesaikan banyak masalah, tapi kita juga harus realistis tentang sumber daya atau potensi dari setiap anggota yang kita punya dan waktu yang kita punya. Jadi kita tidak boleh hanya mementingkan banyak goals nih, banyak yang ingin kita capai nih. Tapi menurut saya yang paling penting di sini adalah seberapa baik kita bisa menyelesaikan sebuah project. Nah, yang ketiga adalah manajemen delegasi. Nah, kenapa manajemen delegasi ini penting? Karena nanti ketika kita melakukan evaluasi itu akan sangat mudah. Kita sudah jelas atau clear di awal bahwa divisi ini akan mengerjakan apa. Kalau perlu didetailkan lagi, per anggota dari divisi ini mengerjakan apa. Itu akan sangat membantu sekali nanti ketika kita melakukan evaluasi di kemudian hari.